Oke, saya akan melanjutkan yaitu kegiatan yang kedua. Yang kemarin sebelumnya saya sudah menginformasikan tentang pengisian pada refleksi kompetensi. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menginformasikan lagi tentang penyusunan perencanaan SKP di PMM pada menu pengelolaan kinerja bagi Bapak Ibu guru. Oke, langsung saja. Kita kembali ketikkan PMM. Kemudian arahkan mouse pada platform Merdeka Mengajar Kementerian Pendidikan. Oke, kita sudah masuk. Ini maaf ya Bapak Ibu guru, keluar dulu PMM, kemudian akan muncul seperti ini website dari PMM. Kemudian paling pojok kanan atas kita klik menu buka PMM atau link dari PMM, kemudian masuk. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuka dengan akun belajar ID. Di sini Bapak Ibu guru harus membukanya dengan atau loginnya dengan menggunakan akun belajar ID. Silakan itu diklik, kemudian dilanjutkan. Nah, untuk bisa menyusun perencanaan SKP pada PMM, silakan Bapak Ibu guru masuk ke bagian pengembangan diri, yaitu submenunya pengelolaan kinerja. Nah, di sini diminta kita menyelesaikan juga sampai batas 31 Januari. Adapun tahapan-tahapan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni apa saja yang kita lakukan. Yang pertama, di Januari kita membuat perencanaan dan persetujuan atasan. Apa saja yang akan kita rencanakan, kita susun, tentunya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Yaitu kalau penyusunan RHK itu minimal 32 poin. Diusahakan lebih Bapak Ibu guru ya. Kemudian di bulan Februari itu ada persiapan observasi kelas ya. Kemudian tentunya semuanya ini dilakukan di sekolah Bapak Ibu guru. Nanti yang melakukan penilaian itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Kalau misalnya Bapak Sekolah kewalahan, tentunya Bapak Kepala Sekolah bisa membentuk tim untuk bisa melakukan penilaian tersebut. Kemudian di bulan Maret itu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Artinya bagaimana? Di sini dalam kegiatan pengisian perencanaan SKP ini harus ada komunikasi antara guru dengan kepala sekolah. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu guru merencanakan sesuatu di PMM ini, di RHK-nya terlalu tinggi ya, takutnya misalnya tidak mampu melaksanakan, Bapak Kepala Sekolah bisa mengedit atau memperbaiki ya. Kalau misalnya dilihat mampu individunya atau Bapak Ibu gurunya ya silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu guru itu mampu tapi tetap dia buat 32, Bapak Kepala Sekolah bisa menambahkan seperti itu. Itu tergantung dari kemampuan individu. Kemudian di April Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Ini tetap harus dipantau Bapak Ibu guru. Takutnya nanti apa yang direncanakan
tidak maksimal atau di bawah poin yang diharapkan. Tentunya itu ada penilaiannya sesuai dengan ekspektasi, di atas ekspektasi atau kurang, seperti itu. Kemudian di bulan Juni ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Ini semuanya dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah nantinya untuk melakukan penilaian. Oke, langsung saja kita masuk ke lanjut rencanakan kinerja, ya, mengisi perencanaan kinerja. Kita klik ini menunya. Nah, di sini ada beberapa indikator, ya, pada praktik pembelajaran. Yang ini yang nomor 2 kita belum aktif Bapak Ibu guru. Tugas tambahan, perilaku kerja, rangkuman. Kita mengisi dulu di perencanaan, di praktik pembelajaran. Ada beberapa indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Yang pertama ada penerapan disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas, kemudian umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Nah, pada pemilihan indikator ini kita bisa memilih apapun, ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indikator yang Bapak Ibu guru akan pilih, ya. Satu sekolah memilih 1 indikator saja. Nah, bagaimana kita bisa menentukan indikator apa yang akan kita pilih? Tentunya itu berdasarkan pada rapor pendidikan. Nah, kita lihat dulu rapor pendidikan di sekolah kita. Rapor pendidikan. Nah, untuk bisa masuk ke rapor pendidikan, tentunya hanya bisa masuk dengan akun Belajar ID dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan kemarin saya sudah diberikan akunnya, sudah dapat masuk juga. Ini sudah pernah masuk. Iya, di sini lengkap dengan sekolah dan alamat provinsi, seperti itu. Nah, bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini? Terlihat di sini kemampuan literasinya kuning, ya, dalam penilaian sedang 65,12%. Siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Dan apa arti capaian saya? Ini bisa diklik di sini Bapak Ibu guru, ya. Kemudian pada kemampuan numerasi sedang 41,86%. Kemudian kalau karakter, capaian turun 2,76% dari tahun 2022, tapi masih berwarna hijau. Kemudian di sini juga iklim keamanan sekolah, capaian turun 8,25% dari tahun 2022. Ada iklim kebinekaan, capaian naik 13, di dalam masih hijau, ya, artinya masih bagus, ya Bapak Ibu. Kemudian di kualitas pembelajaran ini juga sama, berwarna kuning yang sama di atas ini. Capaiannya turun 4,08, ya, 0,8 dari tahun 2022. Nah, dari rapor pendidikan ini kita harus mampu menganalisis kira-kira dari ke-6 ini, ya, yang mana mengalami penurunan yang sangat signifikan. Itulah yang akan kita tentukan untuk memilih indikator. Sedang, capaian naik. Kalau ini capaian turun. Nah, berarti yang menjadi permasalahan yaitu pada kualitas pembelajaran. Nah,
kita sudah ketemu ya Bapak Ibu guru. Kita klik apa sih artinya. Kualitas pembelajaran adalah kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Apa saja yang dinilai dari kualitas pembelajaran ini? Mutu dan relevansi pembelajaran secara holistik. Artinya pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Skor capaian kualitas pembelajaran Anda tahun ini 59,05, turun 4,08% dari tahun 2022. Seperti itu. Berarti di kualitas pembelajaran. Baru kita masuk ke indikator dari perencanaan kinerja. Yang mana kira-kira? Penerapan disiplin positif, apakah keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, apakah instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Oke, berarti dari 8 indikator ini yang terkait dengan proses pembelajaran berarti masuk ke mana ya kira-kira Bapak Ibu guru. Ini kita pilih ini aja. Membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta dan aktivitas. Keteraturan suasana kelas. Kita klik ini Bapak Ibu guru, klik, kemudian akan muncul ini aktif ya, ke pengembangan kompetensi. Nah, ini sudah saya isi di pengembangan kompetensinya. Ada rencana hasil kerja. Minimal di sini adalah 32. Minimal. Anda diharapkan memiliki minimal 32. Berarti apa Bapak Ibu guru? Berarti kita di sekolah kita sepakati ya. Kalau kita sepakati, saya masih saya sendiri berpikir seperti itu kemarin. Artinya kira-kira kita akan memilih ini poin indikator yang kedua, ini keteraturan suasana kelas. Jika Bapak Ibu guru nanti ada masukan atau yang lain setelah kita analisis bersama dari raport pendidikan ini, silakan nanti diberikan masukan kira-kira indikator mana yang lebih cocok untuk kita pilih secara bersama-sama. Oke, misalnya ini ya yang kita sepakati keteraturan suasana kelas, maka ini kita pilih. Kemudian di sini kan diminta 32 poin Bapak Ibu guru ya. Diusahakan lebih dari 32 poin. Apalagi guru yang sudah bersertifikasi atau memiliki jabatan pangkat yang lebih tinggi, diusahakan lebih dari 32 poin dibandingkan dengan guru yang lain seperti itu. Itu informasi yang saya dapatkan kemarin pada saat coaching klinik. Yang pertama, pada rencana hasil kerja, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu guru. Ya, meningkatnya ke kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, ini saya pilih. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru akan mengikuti kegiatan seminar. Ya, kegiatan seminar tentunya tentang proses pembelajaran yang interaktif, yang temanya seperti itu. Ini ada 4 poin. Berarti kalau kita mengikuti 2 kegiatan berarti ada 8 poin. Ya,
kita dapatkan. Apa bukti dukung yang harus kita persiapkan? Yaitu dalam bentuk sertifikat. Nah, pada rencana hasil kerja ini masing-masing guru, Bapak Ibu guru itu akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya ya untuk mempersiapkan bukti dukungnya. Nah, mungkin antara saya dengan guru yang lain itu sama ya. Itu yang pertama. Ini yang pertama saya pilih 4 poin. Kemudian sudah pilihan pertama, ini baru 8. Untuk mencapai 32 tentunya harus kita tambahkan lagi rencana kerja yang lain. Nah, di sini kita tambahkan. Ini nanti akan muncul gini ya Bapak Ibu guru. Tambah, tombol tambah gitu ya. Maka akan muncul rencana hasil kerja yang kedua. Untuk rencana hasil kerja yang kedua saya pilih ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini nilai poinnya 8. Nah, seperti itu. Saya targetnya 1 kegiatan saja. Ya. Kalau ini kan artinya kegiatan BIMTEK ya, bisa sekolah yang mengerjakan. Tentunya nanti harus ada komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Misalnya ini terkait dengan anggaran Bapak Ibu guru ya. Tidak mungkin kalau lebih dari 1 kegiatan ya. Kalau misalnya dana untuk melakukan ini ada, bisa 2 kegiatan, bisa. Kalau misalnya sedikit ya 1 kegiatan. Ini perlu komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan semua stakeholdernya. Seperti itu. Oke, sudah 8 tambah 8 sudah 16. Nah, baru 16 kita pilih tambah lagi ya. Masuk ke rencana hasil kerja yang ketiga. Di sini saya memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Apa makna dari pernyataan itu? Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktiknya. Ini bisa kita lakukan, yaitu misalnya kalau kita mampu mensosialisasikan, mengadakan praktek-praktek di sekolah dengan Bapak Ibu guru, misalnya proses pembelajaran dengan menggunakan quizzes atau proses pembelajaran media pembelajaran dengan menggunakan media Canva seperti itu. Nah, kalau saya misalnya milih ini, berarti saya akan menyajikan kepada Bapak Ibu guru seperti itu. Itu poinnya atau sebagai narasumber adalah 8 poin. Kalau misalnya yang sebagai peserta atau yang mendengarkan, itu poinnya adalah kalau nggak salah 4 poin ya. Nah, silakan nanti dikoordinasikan di sekolah siapa saja yang ingin melakukan praktik baik, berbagi praktik baik, tentunya untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Itu Bapak Ibu guru, lumayan ada 8, saya untuk kegiatannya 1 saja. Nanti dibuatkan sertifikatnya dibuat di sekolah saja, kemudian ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah seperti itu. 8 kali 3 baru 24 poin yang saya dapatkan. Kemudian selanjutnya RHK yang keempat, saya memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini maksud saya yang 4 poin. Berarti di sekolah saya itu akan ada teman yang akan melakukan praktik baik juga. Misalnya itu pembuatan media pembelajaran dengan Canva. Nah, di sini saya sebagai peserta itu akan mendapat 4 poin. Satu kegiatan, anggaplah 1 kegiatan ya, mendapat 4 poin. Dari 24 sudah 28
Kemudian RHK selanjutnya, meningkatnya kompetensi. Saya memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini lihat, melalui peran sebagai peserta. Artinya ini terkait dengan supervisi di kelas Bapak Ibu guru, PKG-nya ya. Kemudian akan disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah dalam bentuk sertifikat. Ini pendukungnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi ya, PKG. Ada 4 poin. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktek dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Ini 12. Maksud dari pernyataan ini adalah berarti saya kebetulan ditunjuk sebagai koordinator PKG atau penilai di dalam kelas. Tentunya saya bisa melaksanakan ini ya, melihat pembelajaran dalam kelas, kemudian sebagai penilai seperti itu, memberikan masukan kepada Bapak Ibu guru. Itu poinnya mendapat 12. Ini dibuatkan sertifikat oleh, ditandatangani tentunya oleh Bapak Kepala Sekolah. Oke, ada 6 RHK yang saya buat, itu totalnya menjadi 44. Tentunya RHK yang saya buat ini akan menjadi pertimbangan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Apabila Bapak Kepala Sekolah merasa saya mampu untuk melaksanakan ini, maka tidak ada revisi, artinya diizinkan. Tentunya nanti pada saat dari bulan Januari ke Februari tentunya ada pengawasan, ada komunikasi dengan saya, dengan Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Nah, apabila RHK yang saya buat ini Bapak Kepala Sekolah merasa saya tidak mampu melaksanakan terlalu banyak, misalnya cukup 36 saja seperti itu atau 32, itu bisa diajak komunikasi, kemudian diperbaiki di sini. Tentunya di akun Bapak Kepala Sekolah akan diberikan revisi. Seperti itu Bapak Ibu guru. Tiap orang, tiap individu, tiap Bapak Ibu guru akan berbeda-beda RHK-nya, tergantung dari kemampuan Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru sudah sip ya, artinya sudah pas, sudah fix seperti ini ya, silakan masuk ke tugas tambahan. Kalau misalnya belum, silakan simpan ke draft. Tidak masalah Bapak Ibu guru, karena kita belum mengajukan ya, kita masuk saja ke tugas tambahan. Pada tugas tambahan di sini kan Bapak Ibu guru pas tentunya, kalau saya di sini adalah sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, maka saya tentunya mendapat tugas tambahan. Ada yang mendapat tugas sebagai wali, ada tugas sebagai guru piket, pembina ekstra, dan lain sebagainya. Kita bisa masuk pada tugas tambahan ini. Di rencana hasil kerja ini saya memilih hanya untuk SMP, SMA, dan SMK, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Ini tentunya bukti dukung yang diminta adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Ya, tidak ada poin Bapak Ibu guru. Ya, silakan, di sini ada banyak pilihan. Kalau kita di SMP ada ekstra, kemudian banyak pilihan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, di RHK kedua,
saya memilih semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator penilaian kinerja guru PKG. Ini kan kegiatannya supervisi itu ya Bapak Ibu guru, menilai. Kebetulan saya sebagai koordinator, maka saya memilih ini seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru sebagai kepala perpustakaan, silahkan pilih sebagai kepala perpustakaan. Ini tentunya sesuai dengan SK yang Bapak Ibu guru dapatkan ya. Ini misalnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kalau Bapak Ibu guru sebagai wali kelas, silakan ini dipilih. Kebetulan saya tidak menjadi wali kelas, saya tidak memilih tugas tambahan tersebut. Ada tugas tambahan sebagai pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, seperti itu. Oke, yang ketiga, rencana hasil kerja ketiga, yaitu semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru. Seperti itu saja yang saya miliki atau saya lakukan sesuai dengan SK pembagian tugas yang saya dapatkan. Kalau sudah masuk ke perilaku, kalau misalnya Bapak Ibu guru masih ragu-ragu, simpan draft. Kalau sudah pas, masuk ke perilaku kerja ya. Pada perilaku kerja ini ya, indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Nah, untuk perwujudan perilaku ini harus dikomunikasikan ke Bapak Ibu guru, karena untuk mengisi pada perilaku ini kita sama semuanya, jawabannya sama. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, ini jawabannya harus bersama-sama menurut informasi dari coaching klinik yang saya dapatkan. Ini saya hanya mereka-reka saja, belum ada diskusi dengan teman-teman. Sini harus katanya harus sama ya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Karena pertanyaan pertama ini akan nyambung dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, apakah dengan mengidentifikasi atau menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Nah, itu akuntabel juga sama. Ini perlu komunikasi dengan semua Bapak Ibu guru karena semua jawabannya sama. Nah, setelah selesai masuk ke rangkuman. Nah, ini rangkuman hasil apa yang kita buat, ini dirangkum di sini Bapak Ibu guru ya, semuanya. Ada panduannya di sana, silakan dipelajari lagi. Nah, ini ya maksud saya tadi di perilaku kerja ini, indikator memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha menyelesaikan. Ya, ini biasanya sama seperti SKP penyusunan yang kemarin di kinerja juga sama seperti itu. Kalau sudah pas, silakan lanjut ajukan seperti itu. Karena saya masih ragu-ragu, saya tidak akan melanjutkannya. Kalau sudah pas, silakan Bapak Ibu guru dilanjut ajukan seperti itu. Oke, itu saja dulu informasi mengenai penyusunan SKP khususnya perencanaan pada platform Merdeka Mengajar. Lebih lanjut kita akan, jika ada pertanyaan, kita akan diskusi saja. Terima kasih, selamat bekerja.